Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bimbal Cat. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan komen-komen atau perintah dasar yang ada di software AutoCAD. Oke, langkah baiknya kita langsung saja buka software AutoCAD-nya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi mouse kalian ya. Fungsi mouse yang digunakan untuk mengoperasikan AutoCAD. Jadi mouse ini ada fungsinya. Ya, yang pertama yaitu klik kiri pada mouse kalian atau di jari telunjuk kalian ya. Biasanya di jari telunjuk kalian. Nah, ini untuk menseleksi atau memilih suatu perintah ataupun objek. Seperti contoh, ini ada objek. Nah, klik ini untuk menseleksinya atau untuk memilih. Nah, untuk memilih. Lalu untuk klik kanan pada mouse ini untuk memberikan option ya, atau menampilkan option atau pilihan. Ini ada zoom. Nah, ada zoom. Nah, yang selanjutnya yaitu scroll ke atas. Nah, ini scroll ke atas ini untuk memperbesar objek atau menzoom ya. Menzoom, dan sebaliknya kalau ke bawah dia akan memperkecil objek. Jadi ke atas ke bawah. Nah, selanjutnya itu tekan scroll. Oke, tekan scroll ini untuk menggeser gambar kerja kalian. Nah, ini untuk menggeser. Nah, menggeser objek. Untuk menggeser objek. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan inti ya. Pembahasan inti. Nah, karena komen atau perintah yang ada di AutoCAD ini cukup banyak. Jadi, mungkin video kali ini hanya beberapa saja yang saya akan jelaskan. Dan mungkin nanti akan ada part-partnya videonya untuk menjelaskan komen-komen yang belum. Oke, langsung aja kita komen yang pertama itu line atau membuat garis. Line atau membuat garis, objek garis. Nah, di sini ada lambang ikonnya. Nah, ini ada lambang icon dari garis tersebut. Bisa saja kita langsung klik. Lalu klik, lalu kita buat langsung. Nah, ini dengan jarak yang sembarang, yang ukuran sembarang. Bisa lagi kalian dengan menggunakan shortcut yang ada di keyboard kalian. Kita ketikkan line, nah dia akan ada di daftar pertama. Jadi langsung saja kita enter dengan menggunakan spasi di keyboard. Oke. Nah, lalu kita klik di mana saja yang kalian ingin buat garis awal pertama. Nah, jika kalian garis dengan garis sembarang, panjangnya dengan sembarang, tidak ditentukan, langsung saja klik di mana saja. Namun, jika kalian ingin dengan panjang tertentu, jangan dulu klik. Kita klik pertama. Lalu kita masukkan ukurannya. Misalkan saya akan memasukkan ukuran 1000 mm ataupun 1 meter. Ketika sudah dimasukkan, lalu kita tekan enter. Nah, dia akan berukuran 1 meter. Nah, selanjutnya komen rectangle ya, atau membuat suatu kotakan, baik persegi panjang ataupun persegi. Kita ketikkan REC. Nah, berarti kita rectangle. Kita enter, lalu kita klik, lalu kita geser. Nah, dia akan langsung membentuk bentukan yang kita buat. Nah, misalkan kita akan membuat persegi panjang. Nah, namun ini adalah ukuran yang sembarang. Jika kalian ingin membuat dengan ukuran yang kalian inginkan,
kita ulangi. Nah, lalu kita geser dan langsung yang dulu diklik, kita masukkan dulu panjang kali lebarnya. Misalkan kita panjangnya 1 meter, kita masukkan 1 meter dikali, nah dikali ini kita koma. Nah, otomatis dia akan terkunci 1000-nya, 1 meternya, lalu akan terbuka untuk kita masukkan lebarnya. Misalkan kita lebarnya 500 atau 50 cm. Kita enter. Nah, dia akan membentuk persegi panjang dengan ukuran yang sudah saya tentukan, 1 meter kali setengah meter atau 1000 kali 500 mm. Nah, untuk selanjutnya kita circle atau membuat lingkaran, objek lingkaran. Nah, di sini ada ikonnya sebenarnya ya, ada lambang icon. Ini lambang icon untuk circle. Tapi di sini saya akan menggunakan keyboard saja ya, shortcut keyboard saja. Nah, dengan cara membuat lingkaran dengan cara ketikan C, lalu kita enter dengan spasi, lalu kita klik di mana kita akan membuatnya. Kita akan klik di sini. Nah, jadi membuat circle ini kita bisa memasukkan jari-jarinya ya, jarak jari-jarinya. Bukan jari-jarinya, misalkan kita jari-jarinya akan memasukkan ukuran 500 atau setengah meter, 500 mm atau 50 cm. Oke. Nah, ini jari-jarinya. Nah, berarti diameternya berarti 1000 atau 1 meter. Nah, seperti itu. Jadi kalian selalu ingat jika ingin membuat suatu lingkaran, ingat jari-jarinya. Jadi kita akan membuat ukuran lingkaran 1 meter, berarti kita harus mengingat jari-jarinya, berarti setengah meter. Kita akan masukkan setengah meter, lalu dia akan membuat garis dengan ukuran diameter 1000 atau 1 meter. Oke, selanjutnya kita akan mengoperasikan komen copy. Nah, copy ini untuk menggandakan objek, menduplikatkan. Bisa menggunakan lambang icon ini ya, langsung klik. Bisa juga dengan shortcut, kita dengan shortcut saja, kita ketikkan CO, lalu enter, lalu pilih objek mana yang kalian ingin gandakan atau mengcopy ya. Misalkan saya akan mengcopy lingkaran ini. Nah, kita select dengan cara klik objeknya, lalu kita enter, lalu kita klik di mana saja, lalu geser. Nah, jika sembarang menggesernya tanpa ada jarak, langsung saja klik di mana saja untuk menyelesaikannya. Namun jika ingin dengan jarak tertentu, kalian masukkan langsung jarak dari objek pertama, misalkan 1000. Nah, ini karena ini lingkaran, berarti jarak dari pusat lingkaran ini ke pusat lingkaran yang tadi berarti jaraknya 1000 atau 1 meter. Jadi dia otomatis berdempetan. Misalkan kita 2000 atau 2 meter, kita masukkan 2 meter jaraknya. Nah, dia akan 2 meter, dia akan menggandakan dengan jarak 2 meter. Sama halnya dengan objek-objek yang lain, sama saja. Nah, selanjutnya kita offset. Nah, offset ini menggandakan objek dengan jarak yang telah ditentukan dan dengan patokan objek itu sendiri. Contoh, kita akan men-offset objek garis ya. Nah, ini ada lambang offset dari icon dan ini dari shortcut. Kita ketikkan O, lalu enter, lalu kita langsung memasukkan. Nah, bedanya dari copy ini langsung meminta memasukkan, jadi tidak bisa sembarang. Offset ini tidak bisa sembarang menggandakan, namun harus dengan jarak yang ditentukan. Misalkan kita akan meng-offset jarak 200 atau 20 cm objek ini. Nah, kita tarik ke atas ataupun ke bawah sama saja.
kita ke atas saja ya. Nah terus, nah ini akan mengcopy atau menggandakan dengan jarak tertentu, itu jaraknya 200 atau 20 cm 20 cm ya. Nah ini adalah hasil dari offset, sama halnya dengan offset ini ya, kotakan. Nah dia offset ke dalam ataupun keluar, terserah kalian. Nah gitu. Nah selanjutnya comment rotate. Nah rotate ini untuk memutar suatu objek dengan arah jarum jam atau dengan sudut lah, dengan sudut tertentu. Misalkan kita akan merotate objek ini ya. Nah dengan cara ketikkan RO, rotate, lalu enter, lalu blok, pilih objeknya, lalu klik patokannya. Nah kita patokannya mau di mana, misalkan di sini. Nah dia akan merotasi ya. Nah memutar objek dengan arah dari awal 90. Nah ini karena ini kebetulan saya mengaktifkan ortho modenya, jadi hanya hanya sudut 90. Tuh, 90. Lalu misalkan klik. Nah jadi untuk merotasinya, untuk memutarnya ini. Tapi jika kalian ingin merotasi dengan sudut tertentu, kalian bisa select objeknya. Oke, ulangi lagi, kita ketikkan RO, lalu enter, lalu seleksi semua objeknya, lalu klikkan di patokannya, misalkan di sini, lalu kalian masukkan, jangan dulu diklik, kalian masukkan dulu sudut yang ingin kalian masukkan atau tentukan. Contohnya kita akan memasukkan 45 derajat. Nah otomatis dia akan memutar dengan bentuk 45 derajat seperti itu, sama halnya dengan objek yang lain. Objek yang lain sama saja 45. Nah, begitu. Selanjutnya mirror. Nah mirror ini yaitu menggandakan saja ya, sama menggandakan, namun bedanya dia akan menggandakan dengan bentuk yang mencerminkan objek ya. Contoh, kita akan mencerminkan dengan cara mirror ya, dengan ketikan MI, lalu enter, lalu pilih objeknya, lalu klik, seolah-olah di sini adalah cerminnya. Nah tarik ke atas ataupun ke bawah. Nah jadi garis ini seolah-olah ada cerminnya, kita menaruh cerminnya, dan ini adalah objek yang sudah di mirror. Kita klik untuk menyelesaikannya. Kita klik. Nah di sini ada pertanyaan nih. Jadi apakah objek yang awal akan dihapus? Nah jika kalian langsung enter dengan tanda di sini berarti kita no. Jadi otomatis objeknya ada 2. Nah kita enter. Namun jika kalian ketika mirror, lalu kita tarik ke atas, lalu enter, kita mirror, kita klikkan, lalu tarik ke atas, lalu klik untuk menyelesaikannya. Nah jika kalian ingin menghapus objek yang pertama, kalian cukup ketikkan yes atau y saja. Nah, lalu enter. Nah dia akan menghapus objek yang pertama dan akan muncul objek yang mirroran dari objek pertama ya, seperti itu. Nah selanjutnya ARC. Nah ARC ini untuk membuat setengah lingkaran dengan patokan 3 titik. Seperti contoh, kita klikkan A. Nah dia akan ARC, cukup A saja. Kita enter, lalu klikkan 3 titik di mana saja, 3 titik. Nah dia akan membuat akan membuat setengah lingkaran, begitu. Selanjutnya yang terakhir, ini udah terakhir ya. Oke, saya tambahkan lagi satu, yaitu yang belum ada karena copy tadi ada,
offset ada, berarti kita tambahkan move. Nah, move lambangnya di sini, ikonnya, ataupun di shortcut kita M saja, lalu enter. Nah, misalkan kita akan memove atau memindahkan suatu objek, misalkan kita memindahkan suatu objek mana ya, ini lingkaran saja, kita akan memindahkan lingkaran, ketikkan M lalu enter, lalu select objek lingkaran ini, lalu klik di mana saja, lalu geser ke atas, ke bawah, ke samping, bebas. Nah, lalu klik, dan dia akan berpindah dengan jarak sembarang. Tapi jika ingin perpindahannya ada jarak, kalian cukup ketikkan M lalu select, lalu klik di mana saja. Nah, lalu masukkan, sebelum kita klik penyelesaian, kita masukkan jarak perpindahan dari posisi awal, misalkan 1 meter. Nah, dia akan 1 meter dari titik pusat awal. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika kalian ingin mempraktekkan, bisa komen ini kalian praktekkan dengan cara membuat denah pintu. Jadi denah pintu yang video kemarin saya upload, ini kebanyakan memakai komen yang saya jelaskan ini. Jadi jika kalian ingin mempraktekkan langsung membuat denah pintu, bisa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back.